afterload yang tinggi ya, atau yang tadi namanya adalah hiperfiltrasi ya. Lama-lama kalau kondisi ini terjadi ya nanti dampaknya akan terjadi gigikan naudzubillah min dzalik, kemudian penyakit hipertensi juga begitu saudara, dia akan mengubah jaringan elastis. Sekali lagi yang kemarin sudah kita diskusikan, di mana hipertensi itu terjadinya satu patofisiologi yaitu resistensi atau tahanan perifer. Ya, tahanan perifer salah satunya tadi ada di ginjal. Ya, resisten atau tahanan, dia kaku. Kenapa? Perifer yang berada pada masing-masing organ tubuh kita. Dan tadi sudah dijelaskan, bagus sekali, tolong di-share ke teman yang lain ya. Patofisiologi tadi mungkin menjadikan satu titik terang buat kita semuanya ya, bahwa di sana jaringan elastis yang ada di glomerulus tadi sudah ada gambarnya, itu akan menjadi jaringan parut atau terjadi sklerosis. Oleh karena itu mohon dipahami, dan tadi juga ada paparan bagus sekali terkait dengan fungsi ginjal. Selanjutnya adalah untuk memproduksi hormon. Ya, tadi disampaikan ada 2 hormon yang dikupas di situ. Selain renin ada eritropoietin ya. Tolong itu dipahami saudara, dan sekali lagi applause untuk kelompok 67 dan semuanya ya. Oleh karena itu monggo nanti link-link itu disampaikan, mungkin tidak hanya kelompok 67 yang tahu, monggo nanti di-share, dan nanti untuk bahan ujian Bu Yuni juga coba ambil dari situ sedikit-sedikit ya, karena saya yakin kalau paparan secara visual itu akan lebih mudah saudara pahami, harapannya seperti itu. Baik saudara, coba kita ulas tadi. Terima kasih beberapa teman sudah berkontribusi ya untuk menjadi moderator, untuk menjadi panelis ya. Kemudian ya ada beberapa yang izin untuk dimatikan ya. Monggo, mudah-mudahan menjadi maklum ya untuk kita semuanya. Baik saudara, kita mulai dari Mbak siapa ini tadi yang menanyakan ya, kaitannya Mbak Milatin tadi sudah dijawab. Ya, sudah dijawab tadi oleh rekan-rekan kelompok ya, sudah hidup lah intinya. Secara daring pun hidup, apalagi kalau luring. Oleh karena itu applause untuk saudara semuanya. Baik saudara, ISK dan ginjal tadi juga sudah disampaikan. Sekali lagi kalau ISK memang tidak diturunkan saudara. Jadi ISK itu merupakan sebagian kecil dari penyakit yang ada di ginjal. Sekali lagi ISK atau yang bersifat radang-radang atau infeksi saluran kemih itu namanya bisa pyelonefritis ya, bisa uretritis ya. Kemudian ISK-nya siapa Bu itu, yang mana? Pyelo atau uretritis? Biasanya namanya adalah uretritis ya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kelompok bahwa ISK pada wanita itu lebih dominan ya, atau lebih mudah. Tadi bagus sekali jawabannya ya. Tolong itu juga diingat secara anatomi bahwa punyanya wanita itu lebih pendek saudara ya. Artinya apa Bu kalau lebih pendek ya? Satu karena anatominya lebih pendek, yang kedua maaf kadang dengan adanya perilaku untuk cebok itu biasanya tidak dari depan ke belakang tapi dari belakang ke depan. Nah ini yang berbahaya ya. Belakang itu identik dengan daerah yang kotor, depan itu di lubangnya kita cukup banyak ya, ada vagina, kemudian ada uretra ya. Kemudian di belakang ada anus ya. Oleh karena itu ISK itu bisa terjadi tidak hanya karena memang secara anatomi seperti itu, juga bisa dipengaruhi oleh karena pola perilaku. Ini Ibu menambahkan itu. Yang kedua, ya maaf, yang kedua kenapa kok pada ibu hamil? Yo, ini menambahkan sedikit. Di ibu hamil terkait dengan hormon adanya peningkatan hormon estrogen, progesteron ya.
Di situ sama saudara kayak adanya hormon estrogen itu akan meningkatkan produksi HCl lambung yang meningkat, sehingga kadang juga akan menjadi hiperemesis gravidarum. Sama di ISK juga begitu. Kemudian asupan minum yang tidak adekuat ini juga bisa ya. Jadi kalau orang Jawa bilang adalah anyang-anyangan ini ya. Sekali lagi biasanya ISK akan dilakukan satu pemeriksaan, baik pemeriksaan DODS ya, DO biasanya terkait dengan nyeri tekan, apakah ada nyeri tekan, nyeri lepas di daerah peh atau kandung kemih atau pielem di situ ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi, ingat semua tanda infeksi mulai dari kolor, dolor, rubor, funsiolesa ya. Tumor, kolor, dolor, rubor itu akan dilihat, artinya apakah dia ada demam dan sebagainya. Kalau ISK yang ringan, maaf tadi sudah dijawab oleh rekan kelompok, pengobatan ini kalau memang dia memerlukan antibiotik ya nanti akan diberikan antibiotik, dan biasanya dengan adanya kondisi kehamilan ya antibiotik yang diberikan tentunya harus antibiotik yang memang aman untuk ibu hamil ya. Jadi memang harus diperiksakan kalau memang ISK-nya itu bukan ISK yang ringan ya. Kalau ISK yang berat memang seperti apa? Ya perih. Kalau kencing ya kayak anyang-anyangan perih, kemudian ada nyeri tekan, kadang ada nyeri tekan di daerah sumsum tulang belakang di sini ya, di tulang belakang, di daerah persarafan yang mensarafi genitourinarian ini. Kemudian ada demam dan sebagainya, tentunya hal ini harus diberikan satu pengobatan untuk mengurangi simptom yang muncul ya. Jadi sekali lagi tadi sudah dijawab untuk pengobatan intinya adalah didasarkan pada berat ringannya keluhan atau penyakit yang muncul itu ya saudara. Kemudian sampun tadi juga sudah puas ya. Kemudian tadi sampun Niko dari Mbak Arda juga begitu. Insya Allah memang di kehamilan ini memang selain kita harus hati-hati, kemudian kita harus menjaga perilaku apa? Perilaku hidup bersih dan sehat tadi, misalnya cebok dari depan ke belakang, bukan sebaliknya. Gitu, banyak minum dan sebagainya. Dan tidak boleh menahan kencing ya saudara ya. Dengan menahan kencing, perilaku menahan kencing, kurang asupan ya lama-lama ini sisa-sisa dari air seni itu bisa tertahan di kandung kemih dan nantinya akan juga tertahan di uretra ya, di uretra kita sehingga bisa menimbulkan adanya kondisi namanya adalah uretritis atau ISK. Itu kira-kira Ibu hanya melengkapi saja. Terima kasih rekan kelompok ya, bagus sekali tadi dinamikanya. Kemudian tadi juga sudah dijawab apa resiko yang akan terjadi jika ibu hamil mengalami, nah ini sekali lagi kehamilan memang ada dua saudara ya, kehamilan yang fisiologi dan patologi. Dan kalau di kebidanan untuk melakukan kondisi screening ya, apakah dia berisiko atau tidak, coba diingat kita masih menggunakan skor Puji Rohyati ya, dan salah satunya kalau ibu hamil mengalami CRF atau chronic renal failure, ya ini memang merupakan satu kategori ibu hamil risiko tinggi dan memang dia harus dirawat. Dan tadi kita sudah ikuti bersama pada kondisi gagal ginjal memang harus dilihat lagi apakah dia gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal kronis, tadi teman-teman sudah tahu di situ ada produk yaitu namanya urea dan kreatinin ya. Jadi ureumnya dan kreatinin inilah merupakan satu produk yang memang harusnya tidak berada di dalam darah terlalu tinggi, terutama ureum kreatinin ya. Sehingga kalau dia ada di darah tinggi, di daerah level di daerah darah itu tinggi, berarti yang masuk ke ginjal juga akan minimal. Sehingga tolok ukur untuk terjadinya GGK, kita kembali lagi ke paparan tadi, adalah adanya nilai atau kadar ureum dan kreatinin.
ibu hamil dengan gagal ginjal memang harus dicoba untuk dimonitoring coba intake output ya, karena kalau gagal ginjal itu memang harus ditaker saudara. Intake yang diminum ya dengan yang dikeluarkan itu harus imbang. Kalau tidak bagaimana tadi karena adanya hiperfiltrasi ya, karena adanya satu kondisi aferen yang bermasalah sehingga afterload-nya yang ada di ginjal lebih tinggi, sehingga memang orang-orang dengan penyakit ginjal harus diukur intake output-nya ya, tidak boleh terlalu banyak cairan ya, karena beban yang disaring di ginjal itu tidak optimal di situ ya. Kemudian terkait dengan tindakan kolaborasi kalau memang ini terjadi ya memang rawat bersama, tidak hanya oleh dokter objin kalau kenyataannya di lapangan, tetapi melibatkan dokter penyakit dalam, khususnya adalah tentang REN ya, atau tentang ginjal di sini ya. Kemudian beberapa hal terkait dengan tindak lanjut juga akan dilakukan saudara untuk merawat bersama jika seandainya ada ibu hamil yang mengalami gagal ginjal kronik terutama ya. Naudzubillah min dzalik tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Kemudian ini juga ada sama ya. Oke, saudara tadi sudah disampaikan oleh Dokter Adi atau siapa tadi, Boy atau Adi ya. Ya, jadi bagaimana sih dampak inkompatibilitas reses ya. Jadi dampaknya ya saudara, selain tadi adanya satu kondisi janin dan sebagainya, biasanya kalau postpartum ya keluar gitu, dia risiko terjadinya ikterik ya, ikteriknya yang ikterik patologi. Sekali lagi kekuningan ya, kuning ya, yang langsung terjadi dalam 24 jam postpartum ya, itu namanya adalah ikterik patologi. Dan salah satu penyebab ikterik patologi adalah inkompatibilitas reses. Nah, apa sih upayanya gitu ya? Jadi preventifnya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Dokter Boy atau Adi tadi. Yang pertama adalah ANC yang baik ya, tidak hanya dari golongan darah tapi reses di situ ya. Yang kedua, kalau ini bisa dideteksi dari awal ya, dideteksi dari awal tentunya bisa diberikan tadi anti reses pada kehamilan 7 bulan ya. Kemudian kalau tidak bagaimana ya, pada waktu lahir ya. Kemudian kalau ujuk-ujuk Bu, tahu-tahu terus dia ikterik patologi, apa yang dilakukan ya langsung di screening. Kalau anaknya terjadi kuning ya, ikterik patologi, jadi kekuningan pada kulit ya, karena bilirubin. Lah kenapa Bu kok itu bisa kuning? Maaf, bilirubin itu produk dari penghancuran eritrosit. Ya, saudara tahu sendiri tadi bahwa inkompatibilitas itu adalah kalau ibunya resusnya negatif, anaknya positif, maka ini akan terjadi proses ya tidak selaras ya, atau terjadi satu proses gangguan imunitas tadi. Apa dampaknya ya? Ya, dampaknya salah satunya adanya ikterik ya, ikterik patologi. Nah, kalau ada ikterik patologi, apa sih dampaknya di situ? Ada bilirubin indirect yang cukup banyak. Ya, salah satu komplikasi dari bilirubin indirect yang banyak manakala dia menempel di otak. Tadi sudah disampaikan, bisa terjadi kernicterus. Apa artinya itu? Tanda kernik oleh karena adanya ikterik ini tadi. Nah, ini yang sangat bahaya di ikterik patologi, dan biasanya kalau di lahan saudara, betul sekali tadi kelompok sudah ada beberapa hal yang disampaikan ya, meskipun lewat googling, ada yang disebut dengan fototerapi dan sebagainya. Kalau di lahan apa yang terjadi dengan ikterik patologi? Salah satunya akan dilakukan transfusi tukar. Apa itu artinya, Bu? Jadi bayi yang tadi resesnya berlainan dengan ibunya ya, itu akan terjadi proses tadi aglutinasi ya, oleh karena perbedaan reses, maka biasanya kalau sekali lagi kalau bilirubinnya lebih dari 20 mgdl, maka itu indikasi dilakukan transfusi tukar. Artinya apa Bu? Ya, darah yang ada di bayi itu akan
diganti dengan darah yang sama-sama reses, sama-sama golongan darah. Ya, jadi namanya adalah transfusi tukar. Ya, kalau fototerapi biasanya masih diberikan pada bayi ikterik, ya tidak hanya patologi, tetapi ikterik fisiologi juga bisa diberikan fototerapi. Kenapa kok fototerapi? Karena fototerapi itu nanti fungsinya akan memecah bilirubin indirect menjadi bilirubin direct. Jadi bilirubin ada dua, saudara, direct dan indirect. Yang sangat resiko adalah indirect, ya, karena dia menempel suka sekali di lemak. Kalau bilirubin direct dia suka larut di dalam air, jadi ikut di feses, ikut di air seni, gitu-gitu tidak berbahaya. Nah, manakala bilirubin indirect ini tinggi, terutama pada ikterik patologi, lah ini harus dikeluarkan. Salah satunya kalau memang itu mengganggu. Kok mengganggu, Bu? Iya, biasanya anaknya akan lama-lama terjadi penurunan kesadaran kayak tadi, kernik terus, ya, atau tanda kernik oleh karena peningkatan ikterik. Nah, biasanya akan dilakukan transfusi tukar kalau lebih dari 20 mgdl bilirubin indirectnya. Ya, kalau 15 sampai 20 biasanya akan dilakukan fototerapi. Fototerapi itu sinar biru. Jadi kayak box gitu diberikan, itu sudah melalui satu proses penelitian lama, saudara, bahwa sinar tidak hanya ultraviolet tapi sinar biru, dan itu nanti anak akan dimasukkan ke box itu, diberikan paparan sinar biru. Tujuannya adalah untuk memecah bilirubin indirect menjadi bilirubin direct, sehingga aman bisa keluar lewat BAB maupun BAK. Ya, ini tadi juga sudah disampaikan untuk resus, ya, tidak hanya ini, ya, tidak hanya keluhan pada inkompatibilitas resus, kadang golongan darah yang tidak imbang saja, kadang si bayi juga bisa terjadi ikterik, ya. Oleh karena itu memang pemeriksaan golongan darah, titenanya tadi kalau begitu lahir, ya, dia ada kekuningan 24 jam, waduh ini resiko ikterik patologi. Kalau kuningnya itu terjadi lebih dari 24 jam, 48 jam sampai 72 jam, itu namanya adalah ikterik fisiologi. Ya, ini teman-teman. Kemudian ini juga ada dari Mbak Amelia, ya. Apakah leukemi dapat terjadi pada ibu hamil, ya? Tadi juga sudah dijawab, ya, bisa, saudara, ya. Tadi kalau kita lihat leukemia itu ada dua, ya, yang didapat dan juga atau terjadi setelah umur 60 tahun dan sebelumnya, ya, saudara. Dan memang ini adalah kalau lazimnya, ya, cara mudahnya, ya, kanker darah putih. Jadi sel darah putihnya itu banyak tetapi tidak matur, ya. Kalau tadi digambar di beberapa video yang saudara tayangkan, ya, di situ ada gambaran-gambaran sel darah putih yang tidak matur, ya. Tidak matur itu dia tidak tidak berfungsi sebagai tamengnya kita, ya. Sehingga memang dia mudah terjadi infeksi, ya, saudara, pada leukemia ini, ya. Dan memang penanganannya, ya, salah satunya nomor satu diisolasi. Kenapa kok isolasi? Biar kita tidak menularkan. Jadi orang-orang leukemia itu diisolasi ketat, kita yang dibuat tidak menularkan ke pasiennya. Jadi memang dia disendirikan, kemudian dipantau selalu hematologinya, ya. Apakah leukositnya terlalu tinggi tetapi tidak matur, sehingga dampak-dampak terjadinya satu penurunan pertahanan tubuh, inilah nanti yang akan kita koreksi bersama-sama, ya. Sama seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini merupakan salah satu contoh dari ibu hamil dengan resiko, ya, faktor resiko. Ya. Ini tadi juga resus sudah dijawab, ya. Apakah itu berlaku untuk semua golongan darah atau resus? Ya, maaf saudara, Ibu juga mengalami hal serupa, tetapi Ibu tidak resus, tapi hanya golongan darah. Sama yang Ibu tadi sampaikan, golongan darah yang berbeda antara ibu dan anak juga hampir sama, adanya satu proses sensitivitas, ya, sensitivitas dari golongan darah.
Itu kebetulan anaknya ibu juga sama halnya, tetapi tidak ikterik patologi, tetapi dia fisiologi, tapi cukup lama tidak berhenti sampai tidak balik lagi gitu ya, cukup lama ya. Dan ini waktu itu juga sempat diberikan fototerapi, dan intinya bahwa bilirubin indirect ini harus bisa dirubah menjadi direct ya, salah satunya dengan pemanasan fototerapi, dengan dijemur pagi hari, dan satu lagi yaitu dengan banyak minum ya. Jadi biasanya bayinya akan kurang suka minum ya, dia penurunan minum ya, sehingga dia lemes dan sebagainya, lama-lama kuning, intinya begitu. Kemudian dia harus diberikan minum bagaimanapun caranya. Kalau dia tidak mampu dengan oral, maka ya akan diberikan NGT atau diberikan nasogastrik tube. Artinya diberikan di lewat sonde. Yang penting bilirubin indirectnya tidak banyak berada di tubuh si bayi itu. Harus dikeluarkan. Caranya ya digelondor sama air, dipanaskan dengan fototerapi, dengan dijemur pada pagi hari. Nah, seperti itu nanti lama-lama bilirubin indirect akan keluar dari tubuh si bayi itu. Ya ini. Ya, jadi kalau resus itu memang agak dalam lagi karena ada pemeriksaan tersendiri, yaitu resus positif pada anaknya, sementara ibunya adalah negatif ya. Kalau yang golongan darah itu terkait dengan sensitivitas. Bisa Bu terjadi gangguan itu. Gangguannya bisa. Tadi kira-kiranya kalau yang golongan darah hanya sebatas ikterik fisiologi yang memanjang. Kalau resus ya biasanya tampilannya adalah gejala klinisnya adalah ikterik patologi yang terjadi langsung pada 24 jam setelah kelahiran bayi. Ya, ini. Oke, saudara, dari sini masih ada yang mau diklarifikasi? Ya. Untuk ujiannya kapan ya, saudara? Kalau boleh tahu. Kalau disesuai Kaldik itu mulai tanggal 31 Mei, Bu. Oke, ya sudah. Berarti nanti mohon tolong yang kelompok kemarin yang sudah diskusi, ini 67, yang kemarin 1 sampai 5 lah ya, 1 sampai 3 yang bahas tiroid, kemudian 45 yang bahas gagal jantung waktu itu ya. Nah ini mohon tolong untuk materi bisa di-share ke teman-teman ya. Tadi yang untuk patofisiologi mungkin jangan lupa, artinya jangan dilupakan ya, karena itu sangat bagus sekali tadi beberapa kalimat, meskipun mungkin detail-detailnya perlu dipelajari lebih dalam lagi. Gitu saudara, nanti untuk kisi-kisi dan sebagainya kita sambil jalan ya, kita nanti sama si pen ya, seperti apa nanti baiknya nanti akan Ibu sampaikan. Ada lagi saudara? Sekali lagi Ibu pesan ya, karena memang medical science itu dasar untuk tahu atau menunjang pemahaman patofisiologis terjadinya satu penyakit tertentu. Tolong saudara dalam benak saudara jangan hanya puas dengan jawaban misalnya ya karena perubahannya seperti itu, karena kehamilan, jangan tetapi dioyak. Kenapa ya? Kenapa ya kayak tadi bagus sekali, kenapa kok perempuan rawan terjadinya ISK? Ya. Oh karena uretranya lebih pendek, betul. Ya, ini kalau laki-laki sekian senti, kalau perempuan sekian senti. Ya. Dan maaf ya, karena lebih pendek ya biasanya lebih mudah masuk bakteri. Kemudian dari segi anatomi juga begitu. Di atasnya uretra ada klitoris, di bawahnya klitoris ada vagina ya, sehingga vagina itu juga keluar masuknya ini ya kuman. Oleh karena itu ini juga bisa menambah beberapa faktor untuk terjadinya satu kondisi ISK selain perubahan perilaku maupun gaya hidup ya, kurang minum dan sebagainya yang tadi itu sampaikan ya. Tolong dalam hati saudara selalu dikuatkan mencari why dan how ya, mengapa dan bagaimana. Insya Allah nanti akan memperkuat pemahaman saudara terkait dengan medical science maupun patofisiologi.
Ya, sebagai contoh misalnya kenapa sih ibu hamil itu kok mual muntah? Nah, itu jangan hanya puas dengan karena gangguan hormon. Cobalah dicari saudara hormon apa yang berkontribusi. Estrogen, progesteron kok bisa kemual, kemuntah. Bukannya mual muntah itu ada di lambung sebagai contohnya begitu. Oh, lambung itu ada satu produk yang dikeluarkan, salah satunya adalah nasi lambung. Ya, bagaimana dengan korelasi hormon itu dengan nasi lambung misalnya. Oh, ternyata ada kaitannya dengan motilitas usus. Kenapa kok begitu? Iya, karena motilitas, ya, pergerakan ususnya lebih kenceng sehingga dia lebih mudah. Oh, ternyata ada misalnya ya, yang membuat muntah itu sphinkternya itu rodok-rodok kendul kalau pada ibu hamil misalnya. Nah, sehingga saudara nanti akan bisa mendapat satu jawaban yang memang ya tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu mendasar kayak di kedokteran sih enggak, tapi paling tidak saudara tahu seperti terap-terapannya di patofisiologi. Nanti insya Allah akan menambah pemahaman saudara. Ada lagi saudara ya? Mohon maaf Ibu izin bertanya untuk soalnya itu berarti dari Ibu semua nggih Bu? Oke, nanti kalau misalnya kalau biar nanti ada saling silang, coba nanti Ibu tak coba bergening dengan tim ya. Coba saya tak menginginkan juga masukan soal dari saudara ya. Nanti untuk patofisiologi nanti tak tambahkan sidik-sidik oleh karena itu tadi yang beberapa video yang ada patofisiologi boleh nanti Ibu dikirimkan lewat WA di link. Sebagai contoh misalnya tadi glomerulosklerosis. Nah, keluhnya itu bagaimana, kenapa kok bisa terjadi ini. Nah, nanti 1 atau 2 lah kita keluarkan dari patofisiologi. Nanti kayaknya saya akan izin sama koordinator mungkin Bu Yuni akan coba minta masukan dari saudara. Tapi habis lebaran saja biar tidak jadi beban saudara ya. Ya, nanti silahkan mengirimkan beberapa soal tapi ojo sing C1 ya. C1 itu apa? Kognitif tahap awal. Yo, ora dipikir itu wis iso jawabane, jangan. Misalnya bagian dari ginjal yang untuk menyaring lah jelas glomerulus. Ya, maksudnya jangan C1 semua ya. Ya ada yang ke arah kesimpulan, ada ke arah evaluasi kayak gitu-gitu biar nanti lebih menambah dinamika dari soal yang saudara kerja. Ya. Jadi untuk per anak berapa soal nggih? Nanti saya tak pikirnya dulu, saya tak izin Bu Yuni Mamat koordinatornya ya. Nah, ini ada ada berapa mahasiswa saudara? 56 Ibu. Oke, 56 ya. Sekali lagi jangan dianggap sebagai beban ya. Saya ingin menjajaki dari pemahaman saudara dan ojo gampang kabeh lah soalnya. Ya ono sing gampang, ono sing angel gitu-gitu. Nggih, tidak apa-apa nanti kita seperti itu karena kondisinya memang seperti ini daring dan sekali lagi saya angkat topi pada kelas ini ya, dinamikanya meskipun daring luar biasa ya bisa memberikan satu pemahaman meskipun kita terpisah dengan jarak dan ini ya saudara dan kondisi ya mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa sayang saudara dengan sesama, rasa sayang ibu dengan saudara semuanya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Gitu nggih, saudara. Oke, masih ada lagi yang mau diklarifikasi selain Mbak Yulianita? Kalau tidak ada, ya sekali lagi selamat menjelang berbuka puasa yang hanya beberapa hari waktunya. Selamat nanti sebentar lagi kita akan ya lebaran semuanya. Mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita selama berproses senantiasa diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya saudara. Dan segera redalah wabah ini sehingga saudara bisa bertatap muka kembali, silaturahmi, tolabul ilmi bersama. Gitu nggih, saudara.
Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang melaksanakan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan barokah selalu. Selamat berpuasa, mudah-mudahan sehat ya, enggak ada yang sakit ya, Saudara. Berapa sih ini mahasiswanya? 50 dikurangi Bu, berarti 50 ya? Satu kelas harusnya 56. Oh 56 ya, mungkin yang 6 baru pipis-pipis ya, mudah-mudahan tidak ISK ya. Ya hati-hati ini, ya makanya ini puasa juga begitu Saudara, kadang resiko-resiko ISK itu muncul pada waktu puasa. Satu karena asupan minum yang kurang ya Saudara. Oleh karena itu jangan lupa meskipun puasa ya asupan minum harus ditata. Aqua ya tetap 2,5 liter ya. Ya, monggo nanti bagaimana caranya ya, malam itu harus banyak minum Saudara. Baik, ngaten Saudara, saya akhiri sekali lagi applause untuk kelompok 67 dan kelompok yang telah presentasi minggu yang lalu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih masuk sampai besok pagi ya. Yuk, assalamualaikum saudara.